melanjutkan pembahasan kita tentang integral Hanstorff ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah. Nah, sekarang ada sifat-sifat integral Hanstorff. Dia masih linear. Dia juga linear. Additif ini ya. Dia memenuhi ini penjumlahan ini, dan dia sama dengan ini itu ya, sama kayak integral Riemann. Bukti analog dengan kasus pada integral Riemann. Nah, ya, jadi kalian ya tinggal ganti aja kan deltanya dengan delta positif itu ganti dengan gauge. Nanti ya kurang lebih seperti itulah idenya ya, kayak integral Riemann. Lihat video Mamang yang sebelumnya guys. Oke, teorema kita sekarang punya teorema 87. Fungsi f anggota R star AB jika untuk setiap epsilon. Nah, ini ekuivalensi tentang integral Hanstorff. Ya, ternyata sama ya, ini sama, ini namanya Cauchy ya, Cauchy kriterion ya, kriteria Cauchy ya, analog dengan kasus integral Riemann. Oh, ternyata analog juga buktinya. Jadi kalian bisa lihat yang seperti punya Mamang di video sebelumnya, ambil nanti kurang dari epsilon per 2, kurang dari epsilon per 2 gitu ya. Apanya ini, bukan epsilon ya, kurang dari, iya betul, kurang dari epsilon per 2 nantinya jumlahannya dengan ini gitu ya, seperti itu. Lalu ini, nah ini yang agak berat ini mungkin ya. Oh sama, oh ini masih sama nih, berarti ini sama juga nih guys. Jadi dia ada integral ini sama, berarti squeeze theorem masih bisa terpakai di sini. Jadi ada integral R star sama kayak integral Riemann juga, sehingga dia ini kalau dijepit, kalau ini dia kurang dari epsilon gitu, dijepit dua ini. Nah gitu. Oke. Nah, ini yang agak panjang ternyata, teorema 8.8 ya. Diberikan F ini dari AB ke R dan C anggota AB dan ini. Ini aditivitasnya ya. Kita buktikan dari kanan ke kiri dulu guys. Katakanlah dia ini. Yang ini sama dengan L1, yang ini sama dengan L2. Ya. Oke. Diambil sebarang epsilon positif, ada gauge delta 1 pada AC dan gauge delta 2 pada CB, sehingga ini kurang dari epsilon per 2, epsilon per 2. Oke. Selanjutnya, jadi ini yang gue bingung nih. Mama nggak bahas ini deh, karena ini nih nggak penting nih. Aku nggak tahu ya, Mama nggak tahu nih penting apa enggak ya. Kita membagi jadi dua kasus ini, Mama bingung sih yang ini nih. Ini terbukti nggak? Kita baca aja deh, kita baca ya. Yang ini nih guys, yang Mamang ini bingung ini. Gauge yang ini nih akan dibuktikan bahwa untuk setiap partisi Q bertanda delta fine, delta 1 fine dan delta 2 fine gitu ya, delta F fine, ada partisi bertanda Q1, Q2, delta 1 fine, delta 2 fine, sehingga ini. Ya, ini tinggal ini aja dipecah kan? Ya. Maka dia pasti ini. Delta fine. Kita akan bagi kondisi menjadi dua kasus. Jika C titik partisi Q, maka Q masih menjadi partisi untuk interval AC dan CD. Betul ya? Kalau C ini di sini, maka dia masih jadi titik partisi untuk ini dan ini. Sehingga dipilih Q1 adalah Q itu sendiri. Oh ya betul. Oke, siap. Kita tinggal tinjau yang AC-nya saja guys di sini ya. Nah, kita tinggal tinjau yang AC-nya saja dari awal nih. Jadi kita, nah ini kan kita tinggal tinjau yang AC dulu, pokoknya fokus ke AC dulu ya, gitu. Sehingga diambil sebarang epsilon positif ada gauge pada AC dan gauge pada CB, sehingga bisa. Nah, yang Mamang bingung tuh ini nih, ini benar nggak pakai ini? Nah, itu ya, pada AC dan ini pada CB, maka jelas bahwa oh enggak juga ini ya, karena CB juga nih. Tuh bingung kan?
Nah, bingung. Ini sama dengan ini. Kenapa jadi sama dengan ini? Karena C-nya ini berada di titik interval. Jadi kalau dipecah jadi dua, dia masih sama nilainya gitu ya. Kecuali C-nya bukan di titik interval nanti ya. Nah, tuh benar kan? Ya. Karena Q1 tadi itu adalah pecahan dari Q di pada AC ya. Dan sisanya adalah Q2. Jadi ceritanya Q ini adalah gabungan dari Q1 dengan Q2. Nah, begitu guys. Makanya ketika dijumlahkan dengan Q, dia sama dengan Q1 dan sama dengan Q2. Nah, dan sementara C bukan kasus 2, Q bukan titik partisi C, berarti C termuat dalam salah satu subinterval di Q. Katakanlah C itu berada di XK-1 ke XK. Oke. Dibentuk Q1 partisi bertanda dengan titik dan tanda yang sama dengan Q pada AC. Ya, boleh. Kecuali di ini. Oke. Diganti. Nah, ini diganti yang ini, guys. Diganti dengan ini. Supaya dia di AC saja karena ini kan terpecah dua ya. Kalau di AC itu. Yang ini, nah, C-nya tuh misalnya di sini. Nah, berarti kan AC itu dari sini sampai sini saja. Sementara ada interval ini terpotong oleh AC. Nah, yang terpotong ini terpaksa kita potong gitu. Lalu kita ganti yang ini. Ya, yang ini diganti dengan ini. Nah, partisi Q2 CB dibentuk dengan cara yang sama. Oke, siap. Sekarang karena FC XK-1 ini sama dengan ini sama dengan ini kan. Ya, betul ya. Dengan memasukkan, menjumlahkan, dan mengurangkan dengan C. Akibatnya SFQ L1 L2 ini berdasarkan kesamaan segitiga ini dan ini. Kurang dari epsilon berdua sebenarnya sama dengan kurang dari epsilon. Oke. Oke. Oh, sudah selesai sampai sini. Kalau ini kan sama ya, yang tadi itu. Kalau sama itu nggak perlu dibahas lagi gitu, karena sama. Nah, kalau ini kan nggak sama nih, karena ini nggak sama SFQ-nya. Nah, dia kurang dari sama dengan gitu. Nah, kalau tadi itu sama dia. Jadi dia bisa dipecah jadi sama dengan gitu. Kalau yang ini kurang dari sama dengan. Nah, itu aja saya bedanya ya. Oke. Next, untuk ini diketahui F R star AB diambil seberang epsilon. Nah, ini dari kiri ke kanan. Diketahuinya apa yang mana? Diketahuinya ini. Jadi dia terintegral and stop. Diambil seberang epsilon positif. Nah, katakanlah dia restriksi pada AC, diambil sebarang partisi bertanda P1 pada AC. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita cukup melihat, menyoroti yang bagian AC-nya saja. Oke, siap ya. Diambil sebarang epsilon positif, ada delta, sehingga ini gauge ya, ini gauge delta, bukan bilangan ya. Sehingga untuk setiap ini berdasarkan Cauchy kriterion dia berbentuk seperti ini. Katakanlah F1 restriksi pada AC, diambil sebarang partisi P1 Q1 delta phi pada AC. Dipilih partisi bertanda P2 delta phi pada ACB. Sebarang saja ya, terserah apalah. Sehingga diperoleh P1 dengan P2 ini, Q1 ini delta F phi pada AB. Betul ya? Yaitu gabungan guys, P1 yang di AC digabung dengan yang di CB. Jadi P1 P2 yang P1 P2. Sehingga akibatnya ini, karena ini lebih kecil cakupannya, maka ini akan kurang dari ini ya, SFQ 2 ini kurang dari sama dengan Q1 dan Q1, karena ini kan jumlahan positif ya, jumlahan bilangan positif gitu. Nah, berarti dia kurang dari ini lebih, karena yang dijumlahkan sedikit dan ini lebih banyak. Kenapa dia lebih banyak? Karena dia mencakup ini, nah di sini. Iya, betul. Nah ini P-nya ini
memang definisikan sebagai pi. Nah gitu, ini adalah pi. Nah gitu guys, supaya nggak bingung ya, ini pi yang mana, q yang mana ya. Ini adalah yang ini guys, ini adalah yang ini. Oke, nah ini kan kurang dari epsilon ya. Sap, kita dapatkan jadi ini hasilnya ya. Dia terintegral Henn-Stokes-Well di HC. Nah ini juga analog ya, nanti satu persatu seperti itu juga ya, dengan cara yang sama. Oke, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan dia aditif gitu kan.